Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Epi. Silakan masuk, Bu Epi. Iya, terima kasih Bu Mice. Iya. Apa kabar, Bu Epi? Baik Bu Mice. Kira-kira ada apa, Bu Epi datang? Ini ada sesuatu yang mau dibicarakan nih Bu Mice. Kira-kira Masalah anak. tentang apa nih? Anak yang selalu bermasalah gitu Bu Mice. Bu Mice ada waktu nggak? Ada sih sebenarnya, tapi untuk permasalahan ini kira-kira apa tujuan yang Bu Epi lakukan? Ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak ini. Jadi kita bisa menyelesaikan apa tindakan yang akan kita lakukan. Seperti itu, tapi maaf ya Bu Epi, mungkin nggak bisa hari ini, mungkin besok, mungkin bisa jam 10, atau Bu Epi bisa? Jam 10 ya Bu Mice? Mungkin bisa ya Bu Mice. Berarti kita ketemu besok jam 10 aja ya. Oke, baik Bu Mice. Terima kasih Bu Mice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan ya, Tah. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Bu Mice. Apa kabarnya Bu Epi hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja kok Bu Mice. Alhamdulillah, tapi kayaknya ada masalah kayaknya nih. Kira-kira Bu Epi mau berbagi? Ya gitulah Bu Mice, ternyata dikatakan masalah juga enggak, tapi kayaknya menjadi beban juga di kepala ini. Apa namanya? Tadi pas dari keluar ngajar dari kelas 71 tadi berpapasan dengan ibu guru matematika Bu Lina. Lalu beliau bercerita tentang anak di 71 yang kebetulan kan walasnya sendiri. Jadi di sini Bu Lina itu mengeluh sekali dengan anak yang bernama Akil, dan setelah beliau banyak cerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh Akil ini salah semuanya, dan pernah juga dijelaskan ke Bu Lina tuh kondisi Akil itu bagaimana, tapi kayaknya Bu Lina tuh nggak terima. Belum lagi tugas-tugas kita yang di CGP ini banyak ya, yang membuat konsentrasi di kepala ini nggak pecah. Jadi semakin membuat masalah gitu, jadi beban berat di kepala gitu. Ini tentang anak kita yang bernama Akil ya. Iya Bu Mice. Kira-kira Bu Epi sudah tahu sebenarnya permasalahan dihadapi Akil atau latar belakang kenapa Akil bisa seperti itu? Sudah sih Bu Mice, sudah dipanggil beberapa kali omanya yang datang, neneknya Akil ini, karena latar belakang keluarga yang broken home lah, Akil ini korban dari kedua orang tuanya. Omanya itu sudah cerita panjang lebar sampai bisa kita menggarisbawahi kalau kira-kira Akil ini memang agak mungkin terganggu psikologi keadaannya, yang dia sendiri tidak tinggal dengan orang tuanya, papanya di luar negeri, dan mamanya sudah punya keluarga yang baru. Jadi Akil ini tinggal dengan omanya dari papanya gitu. Jadi ini permasalahan yang dihadapi Akil ya, karena orang tuanya broken home, kemudian papanya sudah negeri ya, luar negeri, bekerja di luar negeri. Jadi seperti itu, jadi anaknya tinggal sama neneknya ya. Itu mungkin berpengaruh kepada perilaku Akil ya. Iya. Nah, berarti Itulah Bu Mice, masalah keluarganya ini yang berasa itu sangat pelik. Rasanya tidak bisa kita menyelesaikan masalah keluarganya ya. Terakhir si Akil ini bikin masalah meninju mata temannya, sampai seminggu mata temannya tuh nggak hilang-hilang merahnya. Jadi kemarin baru dipanggil lagi omanya. Jadi cuman namanya tapi nggak maklum dengan sikap omanya terhadap Akil ini. Kita maklum ya, nenek-nenek itu kan overprotective terhadap seorang cucu gitu. tidak ya masalah Akil ini. Kira-kira Bu Epi sudah melihat tak apa atau ada strategi untuk menghadapi anak ini gitu? Ya sudah berkali-kali juga dipanggil omanya ini. Pertama
bersama untuk berbicara masalah keluarga Akil ini gimana, mana papanya, mana mamanya itu udah. Lalu udah dipanggil lagi masih juga membuat masalah, udah dipanggil lagi dan diselesaikan. Lalu hitungan yang beberapa panggilannya sudah disarankan ke omanya ini untuk membawa Akil ke psikolog. Cuman yang namanya neneknya mungkin masih konvensional lah pemikirannya. Kalau ke psikolog itu katanya orang yang punya kelainan jiwa gitu. Jadi namun entah gimana ya, omanya ini setelah diminta untuk menemui psikolog malah membawa Akil ini ke untuk diruqyah. Padahal Akil ini sebenarnya yang kita ketahui, kalau kita punya ilmu psikologi juga ya Bu Nice ya, dia bukannya dia punya ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya mungkin ya, yang kita lihat kayak kasih sayang orang tua itu sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Jadi sendiri menyarankan omanya ini untuk pergi ke psikolog itu supaya tahu bagaimana mentreatment Akil ini gitu. Ya, berarti Bu Evi sudah menyarankan orang tuanya atau neneknya ya, karena dia dekat dengan neneknya untuk membawa Akil ke psikolog. Namun malah dibawa ke ya. Nah, jadi kalau seperti itu kan belum menemukan lagi solusinya. Nah, kira-kira apa lagi solusi Bu Evi selain itu? Sudah terpikir juga ya Bu Nice, ingin mengajak Akil ini berbicara atau membujuknya untuk bisa terbuka gitu. Sudah dicoba juga berulang-ulang untuk mengajak dia berbicara, namun dia masih dari wajahnya itu nampak kalau dia itu pengen berbicara, tapi ada rasa mungkin rasa takut atau rasa gimana, mungkin rasa bingung, dia cocoknya berbicara dengan Miss ini kayak gitu. Jadi sekarang udah dibujuk si Akil ini untuk membawa om atau tantenya ke sekolah. Jadi kita mencari tahu dari versi orang yang berbeda tentang Akil ini. Jadi kalau misalnya pertama sudah dari neneknya belum berhasil, kemudian kita coba untuk tante sama omnya. Kalau seandainya ini belum juga, kira-kira apa strateginya? Mungkin dari sekolah atau bagaimana? Ya, kemarin juga sudah bicara dengan guru BK. Mungkin akan bekerja sama juga dengan guru BK bagaimana solusinya, apakah nanti akan dibawa ke LDPI aja, mungkin dia sekolah aja yang membawanya gitu. Berarti sudah ada juga ya rencana dengan sekolah yang membawa ke LDPI untuk bertemu psikolog. Jadi mungkin nanti tugas kita nanti akan menceritakan apa hasil dari psikolog itu ke temannya. Sudah bagus sih, sudah tepat sebenarnya yang langkah lebih. Kita sudah memulai dari omanya, kemudian dari tantenya, kemudian kalau nggak juga berarti kita lagi yang kita coba bawa di mereka. Nah setelah itu kan ini ada masalah dengan gurunya. Lalu kira-kira apa langkahnya untuk Bu? Mungkin akan memberikan pemahaman lebih lanjut kalau misalnya ada hasil dari psikolog. Nanti kita juga akan memberikan penguatan tentang keadaan Akil ini kepada guru-guru yang lain yang mungkin belum paham dengan keadaan ini, dan kita harapkan untuk bisa lebih paham setelah ada bukti yang mendukung gitu ya Indonesia ya. Tapi saya rasa itu sudah tepat langkahnya ya. Nanti kita sudah carikan solusi, mudah-mudahan nanti dengan begitu guru bisa menerima dan Akil juga bisa berubah. Iya, ya Uji. Kita lihat dulu dalam waktu 1 minggu ini bagaimana strategi Bu Evi ini sekarang kapan akan melaksanakan itu? Mungkin dalam minggu ini kita langsung melaksanakan ya Bu Ice ya, karena mungkin akan menjadi mengurangi beban juga ya tugas kita menghadapi si Akil ini ke depannya, dan juga tanggapan dari guru-guru lain dalam pembelajaran nantinya. Nanti Bu Evi akan melaksanakan dalam minggu ini. Kan kita lihat tadi hasil minggu depan ya. Iya. Minggu depan kita bisa mungkin sering lagi, kita bisa membahas lagi. Mudah-mudahan ada perubahan. Kalau belum ada, kita lihat lagi. Iya. Terima kasih ya Bu Nice sudah menjadi teman sharing untuk hari ini. Jadi beban yang ada di kepala tadi sudah berkurang juga. Iya. Oke. Baiklah, itu berarti kita bisa ketemu minggu depan ya. Iya. Kita janjian aja di tempat ini. Iya, terima kasih ya Bu Nice. Iya,
Bingung nggak pakai kacamata. Assalamualaikum Bu Nice. Waalaikumsalam Bu Epi, silakan masuk Bu. Izin duduk Ibu. Iya silakan Bu Epi. Apa kabar Bu Epi? Baik Bu Nice. Mau cerita nih tentang tindakan yang akan kita lakukan waktu coaching kemarin. Kira-kira apa yang sudah Bu Epi lakukan sudah dilakukan? Sudah Bu Nice, sudah terlaksana dan siswa tersebut sudah dibawa ke psikolog dan kami sudah mendapatkan hasilnya. Alhamdulillah. Hasilnya seperti apa? Jadi ada tindakan khusus atau perlakuan khusus terhadap anak ini. Jadi kita akan menyampaikan ke guru-guru juga, dan guru-guru setelah disampaikan, guru-guru itu sudah menerima bagaimana keadaan anak ini. Jadi sudah ada penerimaan dari guru ya, Iya. sudah baik penerimaannya ya. Bagaimana perasaan Bu Epi? Agak lega juga Bu Nice karena permasalahan terhadap anak ini paling tidak sudah selesai lah sebanyak 50%-nya. Mungkin ke depannya mungkin ada lagi yang tindakan yang harus kita lakukan. Alhamdulillah. Tapi terima kasih juga ya Bu Epi sudah coaching sama DJ. Jadi mungkin kalau DJ nanti menghadapi masalah itu mungkin bisa juga dipakai itu solusinya. Insya Allah Bu Nice, sama-sama Bu Nice. Mau izin ya Bu Nice? Ya boleh silahkan Bu Epi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Bu Nice. Selamat masuk. Makan kue mau Oh tadi lah. Allah. Silakan duduk. Apa kabar Bu Nice? Alhamdulillah baik Bu. Apa tadi duduk? Tapi Nice gini Bu, boleh minta waktu Bu untuk bisa check out sama Bu. Oh gitu. Kira-kira apa yang harus kita bicarakan Bu Nice? Nice mau bicarakan masalah pribadi sih sebenarnya Bu, tentang tugas-tugas itu yang belum selesai. Jadi agak membuat Nice apa ya down sedikit. Oh gitu. Lalu apa yang kita harapkan dari coaching nanti? Nice sih berharap ada sih penyelesaiannya, solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Jadi tidak jadi kepikiran, jadi bisa tenang, bisa melanjutkan aktivitas secara biasa. Kira-kira kapan ya kita bisa berkunjung ke coaching ini? Bu Nice kapan free-nya? Ibu nanti siang aja gimana? Boleh nanti ada waktu nanti siang, tidak terganggu aktivitas Oh baby ya. iya, enggak. Nanti siang ya Bu Nice, setelah selesai sholat juga. Baik. Terima kasih baby. Iya, sama-sama Bu Nice. Sama-sama. Itu tadi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi sepertinya jawaban Bu Nice ini agak gimana ya? Ada masalah Bu Nice sekarang. Sebenarnya gimana ya? Tidak sih sebenarnya, cuma merasa masalah di diri sendiri aja, agak merasa down gitu. Kenapa ya Bu Nice? Ini baby, kita kan sekarang ikut TGP nih. Iya, Itu kan bagus ya. luar biasa tugas-tugasnya. Jadi mungkin lagian kita CGP, kemudian kita ikut di sekolah kan juga banyak nih kegiatan-kegiatan kita. Jadi tugas CGP ini banyak sih yang ketinggalan gitu. Jadi agak gimana gitu. Lihat punya teman-teman orang sudah aktif semua gitu kan, kita enggak. Jadi tugas-tugas CBP yang udah due date tapi belum juga diupload gitu ya. Ya, Kira-kira kenapa ya Bu Nice? ya mungkin biasanya tuh Bu, kalau itu tugas-tugas itu, jadi tugas itu dibuat sih dalam bentuk buku agenda gitu. Jadi kita dapat apa tugas sekolah, kemudian apa tugas TGP, kemudian diurut nih kan, di ranking di mana sesuai deadline apa yang kita butuhkan hari ini, jadi bisa terkontrol seperti itu gitu. Ya. Lalu gimana dengan apa juga dempet dengan tugas-tugas di sekolah? Iya seperti dompet kayak kemarin tuh kan kemarin kegiatan PPDB, jadi kita sudah jadi panitia yang begini gitu kan. Itu ada lagi setelah itu disambung kegiatan PKS, itu ada lagi persiapannya. Belum lagi ini kan anak mau ujian nih buat soal, kemudian mengkoreksi soal gitu kan. Jadi karena tidak terbuat dalam agenda, jadi blank lah semua.
karena saking banyaknya tugas-tugas ini yang ini harus dikerjakan, ini juga harus dikerjakannya. Tapi biasanya bagaimana strategi Bu Nice untuk tugas-tugas tersebut? Ya kayak tadi berarti pakai buku agenda, jadi nanti di buku agenda itu dicatat apa tugas-tugasnya, kemudian diurutkan mana yang deadline, kemudian kerjakan. Jadi mengerjakan itu terstruktur gitu. Oh gitu, jadi memakai buku agenda ya, lalu dituliskan prioritas mana yang lebih dulu gitu ya. Tapi kenapa sekarang tidak menggunakan buku agenda lagi Bu Nice? Sekarang sebenarnya bukan nggak menggunakan, tapi buku agendanya menggunakan. Oh, seperti kira-kira kenapa nggak dibeli lagi? Udah sih kemarin sudah dicari buku agendanya, cuman buku agenda yang biasa saya pakai itu nggak ada orang jual sekarang, mungkin belum ada gitu kan, jadi nggak tahu, nggak sama kayaknya kurang stok aja makanya gitu. Kira-kira seperti apa buku agenda Bu Nice? Apa tidak bisa dengan buku agenda biasa saja Bu Nice? Sebenarnya bisa sih Bu, cuman mungkin kurang semangatnya di situ, jadi agak malas menuliskannya gitu. Aku semangatnya gara-gara mungkin gara-gara full color, lalu ada bulu lembutnya ya, softwarenya ya. Jadi dengan ada buku kayak gitu semangatnya bertambah gitu, pas melihat buku itu bersemangat melihatnya, atau bersemangat kerjakan tugas. Oh jadi intinya gara-gara buku agenda tidak semangat, jadinya tugas-tugas juga tidak dikerjakan jadinya ya Bu Nice ya. Lalu kira-kira menurut Bu Nice apa solusi untuk masalah Bu Nice yang mengerjakan tugas ini belum selesai juga walaupun sudah deadline? Sebenarnya solusinya satu-satunya mungkin menurut saya gitu kan, memang harus punya buku agenda minimal yang hampir sama dengan buku agenda yang lama, sehingga kita tertarik untuk mengisi. Kita kalau di buku agenda yang lama itu Bu, ada waktu-waktunya, misalnya minggu ini apa, sudah ada kolom-kolomnya, jadi kita jelas untuk kita kerjakan. Kalau yang sekarang tuh ada sih buku agenda dikasih dari sekolah, cuma polos aja, jadi polos aja, jadi malas. Jadi kapan nih Bu Nice pergi membeli buku agendanya lagi atau mencari buku agendanya mungkin? Kapan ya? Kayaknya sekarang hari Sabtu ya, kayaknya training penuh Selasa mungkin Bu. Selasa mungkin itu nggak ada PBM, mungkin coba lagi cari ke Gramedia atau ke Maju Jaya, mana tahu sudah ada di sana. Biasanya itu beli bukunya di sana. Oh jadi jam dulu lah yang buku agendanya. Nggak bisa diganti dengan buku agenda yang lain juga ya, itu pula itu juga masalahnya ya. Jadi semangatnya itu dengan buku agenda yang mungkin apa namanya eksklusif mungkin anunya. Karena mungkin dia terbiasa aja gitu. Iya. Berarti Bu Nice sudah menemukan solusi ya supaya tugas-tugas Bu Nice ini bisa dikerjakan sesuai urutan dan sesuai dengan deadline-nya juga. Kira-kira nanti kita akan, kalau sudah Bu Nice beli bukunya, mungkin kita akan ketemu lagi. Nanti akan ditanyakan lagi gimana tugas-tugas Bu Nice ya. Iya, baik Bu Epi. Iya. Terima kasih banyak Bu Epi untuk membantu hari ini. Sebenarnya malu juga sih bercerita kok tugas saja nggak selesai gitu kan, gara-gara buku agenda juga. Ya, tapi gimana ya, karena orangnya mungkin memang seperti itu, memang harus kalau ada A memang harus A gitu, mungkin kan terbiasa seperti itu gitu kan. Dan apabila nanti kalau itu sudah dapat bukunya, mungkin saya kabarin Bu Epi nanti. Oke, baik ya Bu Nice. Kalau gitu pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Bu Nice, silakan masuk. Ya, mesti kita akan membicarakan tentang coaching kemarin ya. Ya, kira-kira apa sudah terlaksana rencana Bu Nice yang kemarin itu? Alhamdulillah kemarin hari Selasa itu jadi pergi ke Gramedia mencari buku. Gitu. Lalu hasilnya bagaimana? Sebenarnya nggak dapat sih Bu, cuman itu punya solusi lain. Itu buat sendiri di kantor, jadi untuk buat warna-warni seperti itu, dan itu berhasil Bu, tugas kita selesai. Jadi itu sudah isi, itu buat buku dari sendiri, kita tugasnya hilang. Jadi perasaan Bu Nice sekarang setelah coaching? Alhamdulillah senang banget.
Jadi tugasnya selesai, pekerjaan selesai, jadi tidak ada penumpukan tugas lagi, jadi sudah ada misalkan. Oke, bagus lah ya Bu ya. Jadi kita punya solusi setelah coaching ini ya. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa pulang lagi kalau kita ada masalah lagi ya. Ya, terima kasih banyak ya Baby Ya, sudah mau sama-sama, mendengarkan Ci. dari awal sampai akhirnya solusinya tercapai. Iya, sama-sama ya Bu Terima kasih Ce. banyak. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yose. Halo, aduh Pak Chan, silakan masuk Pak Chan. Waalaikumsalam. Saya duduk ya Pak Yose ya. Iya, harus duduk Pak kalau di sini Pak. Saya sebetulnya butuh waktu Pak Yose untuk coaching gitu Pak Yose. Kapan kira-kira bisa Pak Yose? Apa yang mau kita perbincangkan Pak Chan? Siswa yang saya ajar di mata pelajaran saya ada 8 orang yang tidak tuntas, sedangkan kita Jumat besok akan menerima rapor semester. Sebelum menerima rapor semester, kita nanti ada rapat dengan majelis guru dan sebelumnya lagi ada rapat dengan wali kelas. Jadi supaya tidak terjadi permasalahan di rapat yang dua itu, saya mau coaching dengan Pak Yose untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang ini gitu Pak Yose. Oke Pak Apa Chan. saya bisa kira-kira? Tujuan apa yang ingin Bapak Chan capai dengan coaching ini? Tujuannya supaya masalah yang saya hadapi sekarang bisa terselesaikan. Ya, menarik sekali ya. Berarti saya ingin kira-kira kapan nih saya bisa meng-coaching Pak Chan? Ya kalau saya Pak sekarang kan ujian ini Pak, kita kan tidak ada BBM. Jadi saya punya waktu sepanjang hari Pak. Tergantung Bapak sekarang, Bapak kapan ada waktu untuk? Saya untuk Pak Chan ada saja. Oke lah Pak. Hari ini, besok, 2 hari lagi mana kira-kira Pak? Oke, nggak masalah Pak Chan. 2 hari lagi saya tunggu cerita baik Pak Chan ya. Kita akan coba nanti Pak Chan nanti akan merumuskan langkah-langkah apa yang Bapak Chan ambil dari permasalahan ini. Oke, semangat ya Pak Chan ya. Oke Pak Yose, makasih ya Pak Yose. 2 hari lagi saya kembali ya Pak Yose. Wassalamualaikum Pak Yose. Salam Pak Chan. Oke, selamat siang Pak Chan. Siang Pak Yose. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Chan yang sudah mengundang saya dalam melaksanakan coaching pada hari ini. Bagaimana perasaan Pak Chan sebelum kita laksanakan coaching ini? Gimana lagi kira tuh Pak Yose? Perasaannya tuh gundah gulana lah gitu kan Pak Yose. Ya mungkin penyebabnya misalkan hari ini ada rencana coaching di Pak Yose. Mungkin permasalahan yang kan saya coaching dengan Pak Yose ini lah saya itu gundah gulana. Oke, mudah-mudahan setelah ini gunda-gulananya hilang ya. Kira-kira apa sih yang Pak San inginkan dari percakapan kita pada kali ini? Mengenai nilai dan remedial nih Pak Yose. Oke, ada apa dengan nilai dengan remedial yang Pak San miliki itu sebenarnya? Jadi Jumat besok kita kan mau menerima rapor semester itu. Sebelumnya biasanya sebelum menerima rapor itu kita kan ada rapat wali kelas dan rapat seluruh guru. 2 hari yang lalu itu udah banyak wali kelas yang bertanya ke saya, kok nilai anaknya tidak tuntas, kok nilai anaknya tuntas, itu Pak Yose. Jadi setelah saya hitung, memang banyak yang tidak tuntas dengan saya. Ini yang buat saya agak gundah mungkin Pak Yose. Jadi mungkin melalui pertemuan ini, melalui coaching ini mungkin saya mau berbagi ini Pak Yose. Mungkin Pak Yose bisa mencarikan solusi di jalan keluarnya. Oh, begitu. Berarti dari penangkapan saya begitu Pak Chan
Chan memiliki rekor siswa yang tidak tuntas di sekolahnya gitu Iya, ya? iya maksudnya? betul Pak Yose, betul sekali. Ada sekitar beberapa orang anak Pak Yose, ya banyak lah sekitar lebih kurang 7 sampai 9 orang. Nah, sedangkan permasalahannya anak yang bermasalah nilai dengan saya itu dengan guru mata pelajaran lain tidak ada masalah, oke saja Pak Yose. Ini yang membuat saya agak gimana lah itu cara mengumpulkannya. Berarti dari kejadian tersebut kira-kira apa yang Pak Chan lakukan? Ya kalau pelakuannya prosesnya sama Pak Yose. Jadi setelah ujian, setelah saya koreksi dan segala macam, memang nilai anak ini rendah Pak Yose. Memang tidak lewat di batas KKM. Ya tentu saya kasih dia nilai seberapa kemampuannya Pak Yose. Kemampuannya itu memang nggak tuntas kan, tentu saya nggak bisa pula untuk mengangkat nilai menambah segala macam gitu Pak Yose. Jadi sehingga terjadilah sekian anak yang tuntas dengan saya. Oke, berarti kira-kira Pak Chan apa sih yang jadi hambatan sehingga dalam memfasilitasi murid atau anak gitu kira-kira nilainya nggak mencapai KKM? Apa yang menjadi hambatan utama Pak Chan? Dalam pembelajaran ya yang saya lakukan normal-normal saja Pak Yose, tidak ada masalah. Tapi sewaktu ujian nih siswa-siswa ini tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diujikan ke dia sehingga nilainya tidak tuntas, itu saja Pak Yose. Berarti setelah ujian, setelah direkap, Ya, setelah diperiksa. ini ternyata nilainya nggak melewati KKM Ah. atau batas ketuntasannya, Ya. begitu maksud Pak Ya. Chan kan? Nah, dengan kejadian tersebut, apakah yang sudah follow up yang Pak Chan lakukan dari kejadian itu? Belum ada apa-apa Pak Yose. Makanya saya sekarang ini maunya coaching ini kan ya saling apalah gitu diskusi dan membimbing saya agar siswa-siswa yang saya yang banyak tadi bisa selesai tuntas nilainya. Ya mungkin melalui remedial nanti atau segala macamnya. Dan kalau dengan remedial itu apanya gimana, itu bisa kembali ke sekolah, itu prosedurnya gimana, caranya gimana gitu. Oke, berarti baik, Pak, setelah kejadian itu ya Pak Chan ingin melakukan remedial kepada murid atau siswa yang nilai-nilainya tidak tuntas. Nah, dalam melaksanakan remedial, apa saja sih yang sudah Bapak Chan lakukan? Saya belum melakukan remedial, saya akan melakukan remedial. Jadi dalam melakukan remedial ini, bagaimana prosedurnya, tentu di sekolah dan segala macam. Apa saya melakukan remedial ini, boleh di jam pelajaran atau kemana atau waktu tertentu dan apa yang harus saya lakukan dan saya berikan gitu. Oke, dalam melakukan remedial berarti Pak Chan sudah melakukan remedial yang secara berulang ya. Berarti misalnya remedial ada yang remedial sudah tidak tuntas sekali, Pak Chan lakukan lagi, tidak tuntas sekali lagi, Pak Chan lakukan lagi. Itukah yang Bapak Chan lakukan? Rencananya iya Pak Yose, saya akan lakukan itu sampai nanti siswa yang tidak tuntas itu bisa tuntas nilainya. Nah, kalau seandainya yang Bapak lakukan itu ya sampai melakukan remedial berkali-kali sampai nanti kalau ujung-ujungnya remedial tersebut kira-kira ada nggak solusi yang lebih ini karena yang Bapak Chan lakukan lagi kalau seandainya ternyata yang perlakuan pertama tidak jalan? Oh, jadi menurut perencanaan saya akan lihat Pak Yose dia di mana apanya tidak tuntasnya, di mana pengahannya. Saya akan lakukan di sana remedial. Setelah saya lakukan remedial, nanti saya lakukan ujian lagi kan. Nah, kalau seandainya belum juga tuntas, mungkin saya akan dalami lagi materi tentang itu. Akan saya detailkan lagi, akan saya rincikan lagi, saya jelaskan lagi dari awal gitu kan. Nah, setelah itu saya ujikan lagi. Seandainya nanti udah
mendapatkan nilai yang bang di batas tuntasnya, maka media itu sudah sangat selesai. Nah, itu rencana saya Pak Yose. Tapi mungkin ada apa dari ketentuan atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh sekolah kita ini terhadap proses media yang lain. Saya juga belum bisa disyaratkan untuk Yose. Oke, Pak Chan, tadi saya tangkap gitu Pak Chan melakukan remedial. Sekarang yang mau saya ingat, remedial seperti apa yang ingin Bapak Chan lakukan? Apakah remedialnya soal-soal yang tidak tuntas saja yang diremedial? Misalnya ada sekitar 1 sampai 5, soal 1 sama 2 nggak tuntas, soal 2 sama 3 berarti 2 sama 4 berarti dia tuntas, berarti tidak dilakukan remedial. Apakah yang remedial yang soal yang tidak tuntas saja? Ya betul Pak Yose, soal yang tidak tuntas saja. Yang sudah tuntas saya tidak apakan lagi gitu. Yang akan saya lakukan remedial hanya tidak tuntasnya saja. Berarti jadi akhirnya Pak Chan melakukan remedial berdasarkan yang mana yang tidak tuntas, baru dikasih remedial, nanti penilaiannya ditambahkan begitu ya maksudnya ya. Berarti yang tadi kan nilainya sudah tertabung 10, sekarang ditambahkan dengan yang di remedial, berarti nilainya yang 10 tadi tidak angus gitu ya. Maksudnya Pak Chan. Oke. Itu dia apanya ya Pak Chan, ya berarti kesimpulannya kita hari ini apa ya Pak Chan? Ya mudah-mudahan dengan coaching ini kita lakukan diskusi, saya akan terapkan apa yang kita diskusikan hari ini dalam proses media ke siswa. Mudah-mudahan siswa yang bersalah dengan saya nilainya dan tidak tuntas pada hari ini dengan saya, kedepannya bisa tuntas semuanya. Oke Pak Chan, kalau kita lihat ini kayaknya Pak Chan kan mau melaksanakan gitu. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk menyelesaikan yang ketidaktuntasan ini dengan siswa nih kira-kira? Mungkin 1 minggu Pak. Oh 1 minggu ya, berarti 1 minggu lagi saya tidak sabar nih ingin menyaksikan, ingin cerita Pak Chan lagi setelah melaksanakan langkah yang tip-tip yang sudah Pak Chan ambil gitu ya, dengan melakukan remedial secara blok gitu dia. Iya. Oke, ya saya terima kasih dengan Pak Chan, bisa jadi juga mungkin masalah ini terjadi pada saya dan saya juga sudah mendapatkan solusi yang sudah Pak Chan berikan. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Chan ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Pak. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak Yose. Waalaikumsalam Pak Chan, silakan duduk Pak Chan, duduk. Ya, terima kasih Pak Yose. Aduh. Ini saya memenuhi janji nih Pak Yose. Janji. Ya, kan ada coaching kita 2 minggu yang lalu. Saya akan berjanji kan menjadikan hasilnya minggu ke depan gitu. Jadi setelah seminggu berlalu ini alhamdulillah Pak Yose, siswa saya yang berjumlah 8 orang yang tidak tuntas, setelah saya lakukan remedial tuntas sebanyak 5 orang, yang 3-nya lagi saya lakukan lagi remedial, saya urai lagi, saya kupas lagi materi yang tidak dituntaskannya. Alhamdulillah yang 3 itu di remedial kedua lulus semua, jadi udah tuntas semua, udah clear semua. Lega hati saya Pak Yose. Di rapat kenaikan kelas besok saya nak punya beban. Itu Pak Yose. Oke, senang saya dengar cerita Pak Chan ya, padahal saya dan menunggu nih kapan nih Pak Chan datang untuk berbagi cerita baik seperti ini ya. Berarti ternyata dengan tip-tip yang sudah Pak Chan rumuskan kemarin berhasil berarti ini ya. Iya betul Pak Yose. Berhasil. Ampuh sekali setelah saya lakukan, terasa ampuhnya bagi saya Pak Yose. Gimana perasaan Pak Chan sekarang? Senang, lega, yang jelas Pak Yose. Di rapat kenaikan di rapat di semester besok saya nak ada beban apa-apa, plong apa saya Pak Yose. Oke, saya juga sama ya, mendengar Pak Chan bercerita saja senang, saya juga pun ikut senang ya. Itu saja ya Pak Chan untuk pertemuan yang terima kasih sudah berbagi.
hasil coaching kita seminggu yang lalu ada banyak manfaat yang dapat saya ambil di situ Pak Yusri. Terima kasih Pak Yusri. Oke. Ah,